Mantan suami saya berselingkuh dengan kakak saya. 6 tahun kemudian, dia mengirim pesan yang membuat saya terkejut, dan cerita kami belum berakhir. Nama saya Rini, 29 tahun. Kehidupan saya terasa seperti sebuah peta yang telah saya warnai kembali setelah perpisahan yang menyakitkan. Saya pernah menikah dengan Ardi, pria yang saya kira adalah cinta sejati saya. Namun, kenyataannya jauh dari itu. 6 tahun lalu, saya menemukan bahwa Ardi telah berselingkuh dengan kakak perempuan saya, Mira. Hubungan saya dengan Mira rusak, dan Ardi pergi tanpa jejak. Sejak saat itu, saya mencoba untuk menyembuhkan luka saya dan membangun kembali kehidupan saya. Saya bekerja di sebuah perusahaan desain interior, memiliki beberapa teman baik, dan akhirnya merasa stabil secara emosional. Hingga satu hari, ketika segala sesuatu yang telah saya bangun mulai runtuh. Suatu sore yang cerah, ketika saya baru saja pulang dari kantor, ponsel saya berbunyi. Saya melihat notifikasi WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah pesan dari Ardi. Selama 6 tahun, saya tidak pernah mendengar kabarnya. Dan tiba-tiba dia mengirimkan pesan yang membuat jantung saya berdebar kencang. Pesan itu penuh dengan penyesalan dan permohonan untuk bertemu. Dia menulis, "Rini, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini, tapi aku sangat ingin berbicara denganmu. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Bisakah kita bertemu? Aku akan menunggu jawabanmu." Setelah berhari-hari berjuang dengan kebingungan dan kemarahan, saya memutuskan untuk bertemu Ardi. Kami memilih sebuah kafe yang tenang untuk pertemuan tersebut. Ardi tampak sangat berbeda. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini tampak lelah dan penuh penyesalan. Dia mulai bercerita tentang hidupnya setelah perpisahan kami. Ternyata, hidupnya tidak seperti yang dia bayangkan. Ardi mengungkapkan bahwa dia telah berpisah dengan Mira beberapa tahun lalu. Mira tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupannya setelah hubungan mereka rusak. Dan Ardi merasa bahwa keputusan untuk berselingkuh dengan Mira adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, cerita Ardi tidak berhenti di situ. Dia memberitahu saya bahwa Mira sedang mengalami masa sulit, dan dia meminta bantuan saya. Ardi mengungkapkan bahwa Mira sedang mengalami depresi berat, dan telah beberapa kali mencoba untuk menghubungi saya untuk meminta maaf. Dia menunjukkan kepada saya pesan-pesan Mira yang penuh penyesalan dan permohonan untuk berbicara. Dengan perasaan campur aduk, saya memutuskan untuk bertemu Mira. Saya ingin tahu apakah benar Mira merasa menyesal seperti yang dikatakan Ardi. Pertemuan dengan Mira adalah momen yang sangat emosional. Mira tampak sangat berbeda dari wanita ceria yang saya kenal. Dia menjelaskan bahwa hidupnya berubah total setelah hubungan kami rusak. Dia menceritakan tentang kesulitan yang dia hadapi, termasuk kehilangan pekerjaan dan masalah kesehatan mental. Mira menyebutkan bahwa dia merasa terasing dari keluarganya dan merasa tertekan karena tidak bisa memperbaiki hubungan dengan saya. Mira mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal dan ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kembali hubungan kami. Mira juga memberitahu saya bahwa Ardi tidak hanya berselingkuh dengan dia, tetapi dia juga memiliki utang yang besar dan terlibat dalam masalah keuangan yang serius setelah perpisahan kami. Dia menjelaskan bahwa Ardi menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki hubungan mereka dan terpaksa meminjam dari berbagai sumber, yang akhirnya membuatnya terjebak dalam utang. Mira juga memberitahukan bahwa Ardi terpaksa menjual beberapa barang berharga miliknya dan terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Saya harus membuat keputusan yang sulit. Setelah mendengar semua penjelasan dan merenungkan kembali masa lalu, saya akhirnya memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidup saya. Saya merasa bahwa memaafkan Ardi dan Mira mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan luka saya. Namun, saya juga menyadari bahwa membenci mereka tidak akan menyelesaikan apapun. Saya memilih untuk menutup babak lama dalam hidup saya dan fokus pada masa depan. Saya memberikan jawaban tegas kepada Ardi
bahwa saya tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi saya berharap dia bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Mira, di sisi lain, mengungkapkan rasa syukur karena saya memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan berharap bisa memperbaiki hubungan kami sedikit demi sedikit. Cerita ini mengajarkan saya bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, kita selalu memiliki kendali atas masa depan kita. Saya akhirnya merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan hidup berikutnya. Saya melangkah maju dengan penuh keyakinan, meninggalkan cerita lama dan membuka lembaran baru dalam hidup saya.